Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di YouTube channel saya. Video kali ini berisi report atau laporan saya, yang dimana saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ferawati Yohana Silaban dengan nomor induk mahasiswa 18111151634 dari Prodi Akuntansi Universitas IBBI Medan. Sebelum ke topik, di sini saya akan membahas jenis-jenis sistem informasi terlebih dahulu. Sistem informasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Perbedaan antara sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen terletak pada konsep transaksi. Transaksi terbagi menjadi dua, yaitu transaksi finansial dan transaksi non-finansial. Sistem informasi akuntansi atau SIA. Subsistem sistem informasi akuntansi memproses transaksi finansial dan non-finansial yang memiliki efek langsung pada proses transaksi finansial. Contohnya, portfolio management system, capital budgeting system, market analysis, dan lain-lain. Sistem informasi manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen memproses transaksi non-finansial yang tidak diproses oleh accounting information system. Manajemen seringkali membutuhkan informasi yang tidak diproses oleh kapasitas accounting information system. Contohnya adalah pembaharuan data mengenai data konsumen ataupun data karyawan. Kita ke topik, yaitu konsep dasar sistem informasi akuntansi. Saya akan membahas mulai dari pengertian sistem informasi akuntansi, unsur-unsur sistem informasi akuntansi, karakteristik sistem informasi akuntansi, tujuan sistem informasi akuntansi, komponen sistem informasi akuntansi, serta organitas sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Saya mulai dari pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu kumpulan struktur dan prosedur berbasis teknologi informasi yang bekerja bersama dengan tujuan untuk mengubah data-data keuangan menjadi informasi keuangan yang berguna bagi stakeholder. Unsur-unsur sistem informasi akuntansi. Pada umumnya, sebuah sistem akuntansi memiliki 5 unsur utama, yaitu yang pertama, formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Yang kedua, jurnal. Jurnal merupakan sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Hasil dari peringkasan data kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan di dalam buku besar. Bentuk jurnal yang biasa digunakan adalah jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, jurnal penjualan, dan jurnal umum. Selanjutnya nomor 3, buku besar. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Yang keempat, buku pembantu.
Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan. Contohnya seperti mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, laporan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar utang, daftar saldo persediaan. Selanjutnya, saya akan membahas karakteristik sistem informasi akuntansi, yaitu dapat melakukan tugas yang hanya dibutuhkan oleh pengguna sistem informasi saja, yaitu berfungsi sesuai pada peraturan yang terdapat pada organisasi atau perusahaan, yaitu yang memproses atau menangani data yang jelas dan lengkap. Selanjutnya, tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan, memproses, dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan aspek keuangan dari kegiatan bisnis perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen sistem informasi akuntansi. Terdiri dari 6 blok yang sering disebut dengan Information System Building Block. Yang pertama, masukan atau input block. Masukan adalah data yang masuk ke dalam sistem akuntansi beserta media dan metode yang digunakan untuk memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Masukan terdiri atas transaksi, pernyataan, permintaan, perintah, dan pesan. Pada umumnya, memasukkan data harus mengikuti aturan mengenai identifikasi, otorisasi, tata letak, dan pengelolaannya. Cara untuk memasukkan masukan ke dalam sistem bisa berupa tulisan tangan formulir kertas, pengenalan fisik seperti sidik jari, papan ketik, dan lainnya. Yang kedua, model atau model blok. Blok model yang mengolah masukan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk dapat memproduksi hasil yang dikehendaki atau keluaran. Kemudian, menjawab juga atas pertanyaan atau dapat meringkas atau menggabungkan data menjadi laporan yang ringkas. Yang ketiga, keluaran atau output block. Produk dari sistem informasi adalah output yang berupa informasi bermutu dan dokumen dibutuhkan untuk semua tingkat manajemen dan semua pemakai informasi, baik pemakai informasi internal maupun pemakai informasi eksternal. Keluaran sistem akuntansi dapat berupa faktur, surat order pembelian, laporan pelaksanaan anggaran, pesan, perintah, serta hasil pengambilan keputusan. Yang keempat, teknologi atau teknologi blok. Teknologi merupakan alat penunjang sistem informasi akuntansi. Teknologi dapat menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan data keluaran, serta mengendalikan seluruh sistem. Dalam sistem akuntansi berbasis komputer, teknologi digolongkan menjadi 3 komponen, yaitu penyimpanan data eksternal, telekomunikasi, dan perangkat lunak atau software. Yang kelima, basis data atau database block. Blok ini merupakan tempat menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Basis data dibedakan menjadi 2, yaitu fisik dan logis. Secara basis, data fisik yaitu melalui media menyimpan data seperti flash disk, pita magnetik kaset, dan lainnya.
Basis data logis adalah bagaimana struktur penyimpanan data sehingga menjamin ketepatan, ketelitian, dan relevansi penyajian informasi untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Dan yang terakhir, yang keenam, pengendalian atau kontrol blok. Seluruh sistem informasi yang terkait harus mendapat perlindungan dari bencana, ancaman seperti kebakaran, kecurangan, penggelapan, ketidakefisienan, sabotase, dan kemungkinan buruk lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa sistem diperlukan dalam bisnis dan seberapa penting sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Sistem adalah seperangkat elemen yang saling bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem harus memiliki organisasi, keterkaitan, integrasi, dan tujuan utama. Setiap bagian dari sistem disebut sebagai subsistem. Subsistem apapun dalam suatu sistem dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa bagian atau subsistem baru, yang dimana jelas kita ketahui bahwa yang namanya sistem adalah saling berkaitan. Apabila sistem itu berjalan dengan baik, perusahaan dapat melakukan proses operasi maupun informasi dengan lebih efektif dan efisien, karena adanya pengendalian yang mengendalikan proses-proses tersebut, sehingga hasil yang dicapai dapat sesuai dengan tujuan perusahaan. Oleh karena itu, suatu perusahaan perlu merancang dan menjalankan sistem tersebut dengan cara terbaik demi lancarnya kegiatan bisnis dan tercapainya tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas urgenitas sistem informasi akuntansi bagi perusahaan. Tujuan sistem informasi akuntansi terlihat juga pada fungsi penting yang dibentuk sistem informasi akuntansi pada sebuah organisasi, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi. Yang kedua, memproses data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, melakukan kontrol secara tepat terhadap aset organisasi. Tidak bisa dibayangkan apabila perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi. Keuangan di dalam perusahaan tersebut tidak ada yang mengontrol. Sudah pasti perusahaan tersebut tidak akan berumur panjang. Lantas, siapa yang akan memproses informasi keuangan? Karena hal ini diperlukan perusahaan untuk mengambil keputusan. Perusahaan tentunya akan mengambil keputusan atas pembelajaran yang didapat dari masa lalu. Sistem informasi akuntansi di sini bertugas yang mengumpulkan data dalam proses pengambilan keputusan. Apabila suatu perusahaan tidak memiliki sistem informasi akuntansi, maka bolehkah saya sebut bahwa keputusan yang diambil bukanlah salah satu keputusan yang terbaik? Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye.